Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mohon belas kasihan Tuhan kepada setiap kami, supaya pagi hari ini kami dapat sungguh-sungguh dapat duduk dengan tenang untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami semua. Pimpinlah kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 9 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-13. Markus pasal 9 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-13. Saya akan baca untuk kita semua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan sama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia akan menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kalender gerejawi, minggu ini disebut dengan Minggu Transfigurasi. Apa sih itu Bapak Ibu? Transfigurasi, secara sederhana transfigurasi itu berarti perubahan. Nah, dalam kalender gerejawi minggu ini disebut Minggu Transfigurasi atau perubahan karena berkaitan dengan kisah yang sudah kita baca tadi. Penampilan Yesus yang selama ini dilihat oleh para murid biasa-biasa saja. Baik wajahnya, pakaiannya, semua biasa-biasa saja. Tetapi pada saat itu peristiwa yang sangat mengejutkan, ada peristiwa yang terjadi sangat mengejutkan Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini diceritakan wajah Yesus itu berubah rupa. Pakaiannya pun putih berkilat-kilat. Dalam Injil Matius juga dicatat bahwa wajah Yesus bercahaya terang seperti matahari. Jadi Bapak Ibu, ternyata bukan hanya dicatat dalam Injil Markus saja kisah ini. Tetapi rupa-rupanya dicatat juga dalam Injil Matius dan Lukas. Nah Bapak Ibu, jika ketika Injil ini mencatat peristiwa ini, itu berarti ada pesan yang sangat penting untuk kita ketahui. Pesan apa ya Bapak Ibu? Yuk mari kita pelajari bersama-sama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika peristiwa ini terjadi, ketiga murid itu antara merasa senang, sangat terkejut, tapi juga takut Bapak Ibu. Mungkin saja di hati mereka bertanya-tanya, ada apa ini? Pikiran mereka juga mungkin bingung melihat apa yang tampak di depan mata mereka.
Mungkin sambil Petrus mengomentari apa yang ia lihat, Yakobus mungkin sambil menepuk-nepuk pipi untuk membuktikan bahwa ia tidak sedang mimpi. Atau mungkin Yohanes sambil mukanya melongo, melihat bingung apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini artinya apa? Artinya bahwa mereka belum pernah melihat Yesus seperti itu sebelumnya. Jika mereka sudah pernah lihat, pasti mereka tidak akan memberikan respon seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilihat oleh para murid waktu itu memberikan sebuah pengetahuan baru mengenai siapa Yesus yang mereka ikuti selama ini. Kata-kata yang dipakai dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas mengenai perubahan penampilan Yesus tidak hanya memberikan gambaran kepada kita seperti apa perubahan bentuknya. Tetapi seperti yang dicatat di dalam Markus ini bahwa tidak ada seorang pun di dunia, tidak ada seorang pun yang mengelantangkan pakaian seperti itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengelantangkan pakaian seperti itu. Artinya bahwa yang bisa begitu cuman Allah. Yang bisa begitu hanya Allah saja. Bapak Ibu, melalui kisah ini Markus sedang menunjukkan kepada kita siapa Yesus itu. Markus sedang menunjukkan kepada kita keunggulan Yesus. Dan tidak ada yang dapat disejajarkan atau dibandingkan dengan Yesus. Memang Bapak Ibu, kalau kita membaca kata-kata yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perubahan bentuk pada penampilan Yesus hanya beberapa kalimat singkat saja. Tetapi kalimat yang singkat untuk menggambarkan perubahan penampilan Yesus itu justru untuk menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan Yesus itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bahwa kata-kata manusia itu terlalu terbatas untuk memberikan gambaran yang spesifik dan tuntas mengenai kemuliaan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Injil Matius 17 dicatat bahwa ketika terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak Ibu, lalu para murid tersungkur. Tidak ada seorang pun yang berani mengangkat mukanya. Sikap para murid ini menyiratkan kepada kita bahwa mereka sadar mereka sedang berbicara dengan Allah. Sikap para murid ini menyiratkan kepada kita bahwa mereka sadar betul yang sedang bicara kepada mereka itu adalah Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini makin meneguhkan para murid bahwa Yesus yang mereka kenal selama ini adalah benar-benar Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kebenaran atau pesan penting yang ingin disampaikan melalui kisah ini adalah Yesus benar-benar Allah. Bapak Ibu, kemudian saya berpikir, lalu apa tujuannya Yesus memperlihatkan kemuliaannya ini kepada murid-muridnya? Jikalau kebenaran yang ingin disampaikan bahwa dia benar-benar Allah, maka apa tujuannya kemuliaannya itu diperlihatkan kepada murid-muridnya? Waktu saya membaca ayat yang ke-9 dari pasal ini, di situ Tuhan Yesus berpesan kepada para murid dalam ayat yang ke-9, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat. Sebelum, garis bawahi, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Oh, saya baru mengerti Bapak Ibu. Yesus bukan sedang pamer. Tapi ternyata Yesus memperlihatkan kemuliaannya kepada para murid untuk mempersiapkan para murid supaya mereka dapat menceritakan kemuliaan Yesus yang sudah mereka lihat atau mereka alami. Bapak Ibu, coba kita cermati kalimat Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-9 ini. Bahwa mereka diberikan pesan oleh Tuhan Yesus supaya mereka tidak boleh menceritakan apa yang mereka lihat sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Anak manusia yang dimaksud di sini sudah tentu adalah Yesus sendiri. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas mereka
setelah Yesus bangkit adalah menceritakan apa yang mereka lihat dan alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka lihat dan mereka alami hari itu harus didengar juga oleh orang banyak. Harus didengar oleh banyak orang bahwa Yesus adalah Allah yang hidup di tengah-tengah manusia. Bahwa Allah itu tidak jauh, dia dekat dengan manusia. Ia penuh dengan kasih dan peduli dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah kabar baik yang harus sampai kepada semua orang. Untuk itulah mengapa Yesus membawa murid-muridnya menyaksikan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa kasih, berkat dan pertolongan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita, yang kita rasakan, yang membuat kita terkejut, yang membuat kita terheran-heran dengan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tidak hanya untuk dikagumi Bapak Ibu. Tidak hanya untuk membuat kita terpesona. Seperti reaksi para murid. Tetapi apa yang Allah lakukan dalam hidup kita bertujuan juga agar orang lain dapat mendengarkan kabar baik yang sama. Supaya orang lain juga dapat mendengarkan bahwa Allah juga mengasihi mereka. Bapak Ibu, demikian juga seperti Allah mau menolong Anda dan juga saya, demikian juga orang lain harus mendengar bahwa Allah juga mau menolong mereka. Allah dapat menolong mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Allah mendidik iman Anda dan saya dalam menghadapi berbagai pergumulan. Demikian juga Tuhan ingin supaya orang-orang yang ada di sekitar kita tahu bahwa Ia sedang mendidik mereka melalui pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami bukan oleh apa yang kita alami, apa yang kita lihat dari pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita bukan hanya untuk dikagumi, bukan hanya untuk membuat kita terpesona saja, tetapi bertujuan agar orang lain pun dapat melihat Allah yang telah melakukan perbuatan ajaib itu dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pesan pertama bagi kita melalui peristiwa ini. Pesan kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama siapa Petrus, Yohanes dan juga Yakobus. Mereka adalah para nelayan yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Mereka sudah biasa hari demi hari berjalan bersama dengan Yesus. Tetapi entah siapa Yesus bagi mereka. Guru yang mengajar firman Allah atau tabib yang menyembuhkan orang sakit. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu satu peristiwa untuk menyadarkan mereka bahwa Yesus bukan hanya guru, bukan hanya tabib yang berjalan bersama mereka setiap hari. Tetapi Yesus yang berjalan bersama dengan mereka tiap-tiap hari adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam keseharian mereka bersama dengan Yesus, ada suatu ruang yang Allah berikan untuk mereka untuk menyadari dan mengenal siapa Yesus. Dalam keseharian mereka ada suatu ruang yang Allah berikan untuk mereka menyadari dan mengenal siapa Yesus yang mereka ikuti selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia terikat dengan place atau tempat yang berarti rumah atau keluarga kita, tempat kita bekerja dan yang lain-lain. Kita terikat juga dengan state atau keadaan, sakit, senang, sedih, duka dan yang lain-lain. Kita juga terikat dengan time atau waktu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keterikatan kita itu selalu ada space atau ruang yang Allah sediakan untuk kita menyadari kehadirannya. Bapak Ibu, sekali lagi, meskipun kita terikat oleh place, state, time, tapi selalu ada space, selalu ada ruang yang Allah sediakan untuk kita menyadari kehadirannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, entah itu melalui pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Bapak Ibu, seringkali kita hanya menyadari Allah hadir ketika usaha kita berhasil,
ketika penyakit disembuhkan, ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika sedang susah, alami kegagalan, pergumulan yang berat, seringkali kita merasa seperti Allah tidak hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, keterikatan kita pada tempat di mana kita berada hari ini, keterikatan kita pada keadaan kita hari ini, tidak boleh menentukan tanggapan kita terhadap kehadiran Allah. Bapak Ibu, dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, dalam segala keadaan, kita percaya bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, bahkan di saat kita tidak menyadari pun, Dia, Allah, selalu hadir di dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hidup ini dengan menyadari kehadiran Tuhan. Maka pertanyaannya adalah seperti apa seharusnya seseorang yang hidup menyadari kehadiran Tuhan itu dalam hidupnya. Bapak Ibu, untuk itu saya mengajak kita mendengarkan pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga dari kisah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Ayat kelima hingga ayat yang ketujuh, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Maka mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, respon Petrus terhadap apa yang ia lihat adalah ingin membuat kemah, Bapak Ibu. Seolah-olah Petrus cepat tanggap. Seolah-olah dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Seolah-olah Petrus merasa sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh Tuhan saat itu. Seolah-olah Petrus akan melakukan sesuatu yang menurut dia penting bagi Tuhan. Tetapi respon dan anggapan Petrus tidaklah tepat, Bapak Ibu. Tuhan menanggapi Petrus dengan berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat Tuhan ini mengoreksi pemikiran Petrus bahwa mendengarkan kehendak Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa yang ia pikir penting untuk ia lakukan bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menanggapi Petrus dengan berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kalimat Tuhan ini mengoreksi pemikiran Petrus bahwa mendengarkan kehendak Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa yang ia pikir penting untuk ia lakukan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata tujuan Yesus memperlihatkan kemuliaannya agar sebagai murid-murid mereka harus menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak mereka, di atas rasio dan juga pengalaman mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mendengarkan apa kata Tuhan itu jauh lebih penting dibanding apa yang mereka pikir mereka dapat lakukan untuk Tuhan. Mendengarkan apa kata Tuhan itu jauh lebih penting dibanding apa yang mereka pikir mereka dapat lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Adakah kita menyediakan diri untuk mendengar dan mendengar apa kata Tuhan melalui firman-Nya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi para hamba Tuhan atau rohaniwan dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan khotbah ini, saya mau mengingatkan kita, sudahkah sebagai pemimpin gereja, pemimpin rohani, kita menyediakan diri untuk mendengar, menggumuli kehendak Tuhan bagi gereja yang kita pimpin? Sudahkah kita menyediakan diri untuk mendengarkan Tuhan sebelum menyampaikan setiap pesan di mimbar-mimbar gereja di setiap minggunya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi para majelis, volunteer, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, Bapak Ibu, sudahkah kita sama-sama menggumuli kehendak Tuhan bagi pekerjaannya?
Atau kita hanya semata-mata menerapkan program-program dari gereja lain yang kita anggap akan berhasil diterapkan di dalam gereja kita masing-masing. Lalu kita pikir kita sedang melayani Tuhan. Kita pikir kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Maka sebenarnya kita sedang salah besar. Bagi para orang tua, sudahkah kita menggumuli kehendak Tuhan bagi anak-anak kita? Bagi kita yang mencari nafkah, bekerja siang dan malam, adakah kita juga menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan berbicara? Adakah kita menyediakan waktu untuk bertanya kepada Tuhan? Atau waktu kita sepanjang hari habis hanya untuk memikirkan bagaimana mendatangkan penghasilan? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa seharusnya hidup orang yang menyadari kehadiran Tuhan itu? Adalah orang yang selalu menyediakan diri untuk mendengarkan perkataan atau kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Lalu ada orang bertanya bahwa, tapi bagaimana saya bisa peka dengan perkataan Tuhan bagi saya? Bapak Ibu Saudara, kita jangan tanya bagaimana cara supaya peka. Sedangkan kita datang kepada Tuhan itu hanya pas sakit, pas butuh uang, pas diperlakukan tidak adil oleh orang lain, pas ribut dengan suami atau istri. Semuanya pas-pasan. Kita datang kepada Tuhan pas-pasan. Pas ini, pas itu, pas ini, pas itu, dan pas ini, dan pas itu. Bagaimana kita mau peka dengan kehendak Tuhan jika kita jadi orang Kristen yang pas-pasan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sediakan diri, bergaulah dengan firman-Nya setiap hari dan komitmen untuk melakukannya. Kehadiran Allah di tengah-tengah keseharian para murid bukan hanya untuk dikagumi, tetapi ditanggapi dengan serius, yaitu mendengarkan Dia, Yesus yang adalah firman. Sekali lagi, kehadiran Allah di tengah keseharian para murid bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk ditanggapi dengan serius, yaitu mendengarkan firman-Nya, mendengarkan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 9 ayat yang ke-30 dicatat. Lukas 9 ayat 30 dicatat bahwa tampilnya Musa dan Elia dalam kisah ini berkaitan dengan misi Yesus Kristus. Dengan kata lain bahwa Yesus sendiri telah menjadi teladan dalam hal mendengar, Bapak Ibu. Yesus tahu bahwa setelah turun dari gunung ini, Ia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita dan mati. Tetapi waktu di Taman Getsemani, Bapak Ibu, yang sunyi itu, dalam perasaan yang takut dan gundah, Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kalimat doa Yesus ini, kita bisa belajar bahwa bagi Yesus tidak ada yang lebih penting dibanding mendengarkan dan tunduk pada kehendak Bapanya. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita orang-orang yang percaya, mendengarkan dan menaati kehendak Allah bukan lagi sebuah opsi atau pilihan bagi kita murid-muridnya, tetapi merupakan sebuah keharusan. Sebagai anak-anak Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan dan mentaatinya adalah sebuah keharusan. Menempatkan kehendak Allah di atas kehendak kita, di atas rasio pengalaman kita, atau di atas segala keadaan yang kita alami, itu merupakan sebuah keharusan, bukan lagi sebuah opsi bagi setiap orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, namun pertanyaannya, sudahkah kita demikian? Sudahkah kita meneladani Yesus yang menempatkan kehendak Bapa di atas segala-galanya? Apakah kita juga demikian dalam mengambil berbagai keputusan dalam hidup kita, dalam mengambil berbagai tindakan dalam hidup kita? Apakah kehendak Tuhan merupakan tempat yang paling tinggi di atas seluruh kehendak keinginan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sendiri yang tahu. Paulus menulis dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 17 demikian. Roma 10 ayat 13 sampai 17. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya orang lain, suami, istri, anak-anak, orang tua, tetangga kita, rekan kita bekerja, orang-orang yang ada di sekeliling kita dapat mendengar kabar baik tentang kasih Allah bagi mereka. Mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka dapat mengalami pertolongan Tuhan. Mereka dapat melihat kemuliaan Allah karena Anda dan saya terlebih dahulu menyediakan diri untuk mendengar dan menaati firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami semua. Karena peristiwa Engkau memperlihatkan kemuliaan-Mu bagi Petrus, Yakobus dan juga Yohanes. Mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah dan Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Sehingga Tuhan pesan yang diajarkan kepada kami ini mengingatkan kami bahwa orang lain pun harus mendengarkan kabar baik ini bahwa Allah itu tidak jauh, Engkau ada di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah kami. Engkau peduli dan mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dan juga melalui peristiwa ini Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk selalu belajar, menyediakan diri kami untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, tolonglah kami supaya dalam segala kesempatan, dalam segala keadaan, kami melihat itu sebagai ruang yang Tuhan sediakan bagi kami untuk bertemu dengan Engkau. Ruang bagi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau meneguhkan setiap kami dan menolong kami supaya kami berlaku setia sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi jemaat Tuhan, untuk segala pemeliharaan-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau telah tolong kami melewati sepanjang minggu ini bersama dengan Engkau. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mendoakan setiap jemaat dalam pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, mereka yang sakit. Kami mohon kiranya Engkau berkenan jamah dan Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Mereka yang bergumul dengan keuangan, Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau cukupkan, Engkau sediakan bagi mereka. Mereka yang bergumul dengan studi, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau berkenan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di setiap persekutuan-persekutuan, bahkan ibadah online yang diadakan tiap-tiap minggunya. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya melalui setiap ibadah persekutuan yang dilakukan, sungguh jemaat Tuhan juga dapat memperoleh kesempatan untuk mendengarkan firman dan boleh bersama-sama kami dapat bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga kepadamu karena dalam minggu ini Tuhan berkenan menambahkan setahun usia bagi saudara-saudara kami, baik itu Saudari Febriana Salim Pranata, Ibu Silvia Kurnia Jaya, Saudari Sieni Purnamasari Wijaya, Bapak Ferdinandus Albert Wisan, dan adik Iwandra Mackenzie Simatupang. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada mereka. Doa kami bersama-sama kiranya di tahun yang bertambah ini membuat mereka semakin mengenal Tuhan. Mereka semakin belajar untuk menyediakan diri bergantung kepada Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menjawab segala yang menjadi pergumulan mereka, doa-doa mereka, harapan mereka. Kiranya Tuhan akan jawab sesuai dengan cara dan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik buat mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap pokok-pokok doa ini. Kami boleh naikkan kepada Engkau dan kami percaya bahwa Engkau akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.